Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur kisah sekalian, Bilal bin Robah adalah salah satu dari segelintir sahabat yang masuk kategori As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ini bisa disebut sebagai orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Sebagai seorang budak yang berasal dari Habasyah, atau sekarang Habasyah itu adalah negara Ethiopia, Bilal mendapatkan gelar Al-Habsyi di akhir namanya. Statusnya sebagai budak tak lantas membuatnya minder. Bilal berani memeluk Islam yang notabene pada saat itu Islam adalah agama yang sangat ditentang oleh tuannya. Tuan Bilal adalah salah satu pembesar Bani Quraisy yang menentang Islam pada saat itu. Tentu, konsekuensi dari keputusan Bilal ini nggak main-main. Siksaan demi siksaan yang diterima Bilal dari tuannya tentu menjadikan perjalanan keislaman Bilal tidaklah mudah. Alih-alih menyerah atas segala siksaan yang diterimanya, Bilal tetap berjuang mempertahankan keimanannya. Hanya kalimat ahadun ahad yang keluar dari mulut Bilal setiap kali ia disiksa. Hal tersebut sebagai isyarat yang menyatakan bahwa hanya ada satu zat yang patut disembah oleh Bilal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kisah kesabaran dan perjalanan muazzin kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam mempertahankan keimanannya? Lalu hal apa yang dilakukan Bilal bin Robah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin Bilal sebagai salah satu penghuni surga? Oke, langsung aja, ini dia tutur kisahnya. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sahah sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak. Sedangkan ibunya yang bernama Hamamah juga merupakan seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda atau putra dari wanita berkulit hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Habasyah. Habasyah itu sekarang adalah negara Ethiopia. Ia memiliki perawakan yang kekar dan tegap, serta berkulit hitam dan berambut keriting. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Ad-Dar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Sebagaimana adat Arab pada saat itu, bahwa anak budak tetaplah budak sampai ia memerdekakan diri atau dimerdekakan oleh orang lain, Bilal pun mengalami nasib yang sama. Maka suatu ketika ayahnya meninggal, status budak Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Mengutip dari buku 99 kisah menakjubkan di Al-Quran oleh Ridwan Abqori, Bilal merupakan budak dari seorang majikan bernama Umayyah di Mekah. Awal perkenalan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika seorang tamu dari majikannya menceritakan tentang seseorang bernama Muhammad yang mengajarkan agama baru, yang dikenal sebagai agama Islam. Bilal yang mendengar hal tersebut langsung merasa penasaran. Ia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan ajaran agama baru yang dibawanya. Demi mengobati rasa penasarannya, Bilal secara diam-diam mencuri informasi tersebut dari tuannya. Singkat cerita, Bilal akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atas bantuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar telah memeluk Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW berlangsung sangat hangat.
Secara lemah lembut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dan ajaran Islam kepada Bilal. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram saat mendengarnya. Bilal pun akhirnya mantap memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di awal keislaman Bilal, saat itu hanya segelintir individu yang telah mendahului Bilal dalam memeluk agama Islam. Para as-sabiqunal awalun tersebut diantaranya adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Syuhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kabar Bilal yang menjadi seorang Muslim lambat laun sampai di telinga majikannya. Umayyah yang merupakan majikan dari Bilal justru merasa marah ketika tahu budaknya masuk Islam. Secara Umayyah adalah pembesar Quraisy yang sangat menentang Islam pada waktu itu. Umayyah pun akhirnya murka kepada Bilal dan memaksa Bilal untuk keluar dari Islam, lalu kembali menyembah agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Umayyah tidak bisa mentolerir fakta bahwa Islam sedang disebarkan. Namun, Bilal, budak Etiopianya, malah masuk Islam. Tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang memiliki suku bangsawan yang bisa membelanya saat terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, Bilal sebagai seorang budak hanya bisa pasrah terhadap apa yang menimpanya. Umayyah bin Khalaf berencana untuk membunuhnya atau membuatnya pindah agama. Ancaman yang dilakukan Umayyah terhadap Bilal tidak membuat dirinya takut. Bilal tetap percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib ia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan hati Bilal yang tetap ingin memeluk Islam membuat Umayyah menyiksanya bertubi-tubi. Meskipun telah disiksa setiap hari, Bilal tetap teguh sebagai seorang Muslim. Sampai pada suatu waktu, akhirnya Umayyah menyeret Bilal dan membiarkannya di tengah terik matahari di atas padang pasir. Bilal yang bertelanjang dada tanpa mengenakan sehelai baju pun tentu merasa seluruh tubuhnya terbakar saat dibaringkan di atas padang pasir. Namun Bilal tetap ikhlas menjalani hukuman tersebut demi mempertahankan keimanannya. Bilal juga pernah disiksa dengan cara dikubur hidup-hidup dalam pasir yang sangat panas dengan menyisakan kepalanya saja. Umayyah juga pernah membiarkan tubuh Bilal tertindih batu-batu besar, seraya mengatakan akan membunuhnya. Tentu saja batu-batu besar itu adalah batu-batu panas yang ada di padang pasir dan dilakukan di siang hari. Keyakinan Bilal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW semakin membuat tuannya marah. Umayyah bin Khalaf mulai memukulnya setiap malam. Dia disiksa bergantian oleh Umayyah dan juga Abu Jahal. Umayyah dan Abu Jahal menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata, "Ahadun ahad," yang artinya adalah Allah yang Maha Esa. Mereka menindih Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahadun ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya terhadap Bilal. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahadun ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Lalu Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Melihat perlakuan kejam Umayyah kepada Bilal, Abu Bakar kemudian meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah lantas memanfaatkan kesempatan ini dengan cara meminta bayaran yang sangat tinggi. Abu Bakar akhirnya memerdekakan Bilal, sehingga ia bisa terbebas dari segala siksaan dan penderitaan. Setelah berstatus manusia merdeka,
Selanjutnya, Bilal dengan setia mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi. Bilal pun diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman hingga ia dijamin masuk surga. Setelah bebas, Bilal mencurahkan hari-harinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sejak ia memeluk Islam, tak ada lagi perbedaan antara dirinya dan sahabat Rasulullah lainnya. Bahkan, Umar bin Khattab pun sangat menghormatinya. Dikisahkan, dalam satu majelis, Umar bin Khattab tidak berani menegakkan badannya ketika duduk di samping Bilal. Umar berkata bahwa, bagaimana aku bisa meninggikan diri di hadapannya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dan menjamin surga untuknya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid di Madinah, yakni tepatnya Masjid Nabawi, Bilal dipilih sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan di sana. Suara azan yang dikumandangkannya begitu merdu dan indah, menciptakan daya tarik serta kesan mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Kelantangan suara yang dikeluarkan Bilal juga dapat menjangkau banyak telinga pada saat itu, sehingga Rasul memilih Bilal sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan di dalam Islam. Bilal bin Rabah dengan penuh ketulusan menjalankan tugasnya sebagai muazin sepanjang hidupnya, bahkan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah juga turut serta dalam pertempuran-pertempuran yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu, termasuk pertempuran Badar dan pertempuran Uhud. Di medan pertempuran, keberanian Bilal tampak jelas. Ia senantiasa berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Keterampilannya dalam memanah dan bertempur membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh para prajurit-prajurit Islam lainnya. Bilal bin Rabah juga pernah menjadi bendahara di Baitul Mal saat masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ia selalu hadir dalam semua perang Nabi. Dalam perang Badar, ia memberi isyarat kepada kaum muslimin untuk membunuh Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Menurut beberapa catatan sejarah, Bilal sendirilah yang membunuh Umayyah, mantan tuannya tersebut. Pada saat penaklukan Mekah atau Fathu Mekah, berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan di sana. Suara azan yang dikumandangkan Bilal terdengar merdu dan lantang. Hal tersebut lantas membuat orang-orang kafir Mekah sangat marah dengan peristiwa tersebut. Namun, azan yang dikumandangkan Bilal justru menjadi penyemangat orang-orang Muslim yang ada di Mekah saat peristiwa Fathul Mekah terjadi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh dengan bersandar pada hadis Buraidah bin Husayb menuliskan bahwa Bilal merupakan sosok sahabat yang mendahului Rasulullah SAW masuk surga. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, seusai sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, bima sabaktani il jannah, ma dakhultul jannata qaddo illa sami'tu khosh-khoshataka amami. Dakhultu al-barihah al-jannah fasami'tu khosh-khoshataka amami. Ya Rasulullah, ma adzantu qatto illa shallaitu raq'ataini wa ma asobani hadathun qattu illa tawaddu'tu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya raq'ataini." Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga pada malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Kemudian Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu."
Amalan yang dilakukan Bilal ini dibahas secara khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Dalam bab sunnahnya sholat 2 rakaat setelah berwudu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dafa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan urja indi min anni lam atatohhar tohuron fi sa'atim min lailin au naharin illa sholaitu bidzalikat tuhuri ma kutibali an usolli. Ruwahu mutafaqqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Dari Abu Hurairah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Rasul kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Lalu Bilal pun menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang hari, lalu setelahnya aku melaksanakan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Dalam bab keutamaan sholat sunnah wudhu, dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yatawaddo fayuhsinul wudu'a wa yusolli raq'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Artinya, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan baginya mendapatkan surga. Hadis tersebut dari riwayat Muslim nomor 234. Kemudian hadis lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma qoma faraka'a raq'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 160 dan Muslim hadis nomor indeks 22. Dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal setelah melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Bilal, bagaimana engkau mendahului aku dan yang lainnya ke surga? Ketika aku hendak masuk surga, kudengar suara di depanku. Semalam aku memasukinya dan kudengar suaramu di depanku. Aku mendatangi istana segi 4 yang sangat indah yang terbuat dari emas. Aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Lalu kemudian malaikat menjawab, milik seorang laki-laki Arab. Lalu aku menjawab, aku orang Arab. Lalu milik siapakah ini? Kemudian malaikat menjawab, milik lelaki Quraisy. Lalu aku katakan, aku adalah lelaki Quraisy. Lantas milik siapakah ini? Lalu para malaikat menjawab, milik lelaki umat Muhammad. Lalu aku berkata, aku adalah Muhammad. Milik siapakah ini? Para malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Bilal pun menyahut, ya Rasulullah, aku melantunkan azan setelah melakukan sholat 2 rakaat. Tiap kali berhadas, aku segera berwudu. Aku bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai sholat 2 rakaat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dengan 2 rakaat itu engkau telah mendahuluiku masuk surga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya seseorang yang mendahului Nabi Muhammad SAW masuk surga. Bilal dikatakan mendahului Rasul SAW karena ia berdoa kepada Allah SWT terlebih dahulu sebelum ia azan. Karena itulah azan Bilal terdengar di depan Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan Nabi Muhammad SAW kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, sementara Bilal di hadapannya melantunkan azan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keberadaan Bilal di hadapan Rasulullah SAW adalah bentuk penghormatan bagi Bilal, dan bukan berarti Bilal mendahului Rasul SAW masuk surga. Menurut Ibnu Qayyim, Bilal lebih dahulu masuk surga karena ia melantunkan azan dan berwudu terlebih dahulu sebelum azan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Bilal tidak lagi mengumandangkan azan selain hanya beberapa kali. Salah satunya adalah ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memintanya. Namun karena azan dari Bilal ini lantas menjadikan Sayyidah Fatimah ingat akan kesusahan yang menimpa setelah wafat ayahnya. Bahkan beliau sampai sakit karenanya. Maka dari itu, Bilal dengan terpaksa menghentikan alunan azannya. Pada lain waktu, Bilal mengumandangkan azan ketika ia berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian, Husain putra dari Ali memintanya untuk mengumandangkan azan, dan Bilal pun mengiyakannya. Kejadian ini memberikan kesan yang mendalam bagi masyarakat Madinah. Terakhir kali adalah ketika Khalifah kedua, Umar bin Khattab meninggalkan Madinah dan akan pergi ke Syam. Kaum muslimin meminta Bilal mengumandangkan azan. Bilal pun mengiyakannya dan semua orang menangis karena mengingat masa-masa saat bersama dengan Rasulullah SAW. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa hal-hal yang menjadikan Bilal tidak lagi mengumandangkan azan setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan ia meninggalkan Madinah dan menuju Syam adalah karena ia memahami fadilah jihad dan selalu ingin berjuang. Ia hijrah ke Syam pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun tidak tercatat kehadiran Bilal pada saat peperangan dan futuhat pada zaman kedua khalifah tersebut. Dari berbagai sumber, dapat dipahami bahwa ia pergi ke Syam karena protes atas suatu peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan Bilal. Misalnya bahwa Bilal termasuk golongan pendahulu dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awalun. Bilal juga merupakan penghulu atau pemimpin dari para muazin. Riwayat lain mengatakan bahwa ada 3 orang berkulit hitam yang merupakan penghulu di surga kelak. Yang pertama adalah Luqmanul Hakim, yang kedua adalah Najasyi atau raja dari Habasyah, dan yang ketiga adalah Bilal. Kemudian ada juga doa dari Nabi Muhammad SAW untuk Bilal karena Bilal telah menolong Sayyidah Fatimah dalam hal pekerjaan rumah. Ali bin Abi Thalib juga memuji keikhlasan dan kebersihan jiwa Bilal. Menurut nukilan dari beberapa mufassir, sebagian sumber-sumber sejarah menuliskan bahwa Bilal bin Rabah meninggal pada tahun ke-20 Hijriah atau pada tahun 641 Masehi setelah beliau hijrah di Damaskus. Di sebagian rujukan sejarah dijelaskan pula bahwa secara terang Bilal bin Rabah meninggal karena wabah penyakit yang tersebar kala itu. Berdasarkan pendapat yang masyhur, Bilal bin Rabah dikuburkan di pemakaman Babu Shogir yang ada di Damaskus. Bilal wafat di Damaskus ketika sedang terlibat dalam sebuah kampanye militer. Meskipun begitu, jejak perjuangannya dan pengaruhnya dalam ajaran Islam
terus mengalir. Umat Islam sampai saat ini dengan tulus menghormati apa yang dilakukan Bilal sebagai salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol dengan dedikasi yang luar biasa dan semangat yang membara. Bilal menjadi panutan atas keberanian, keteguhan, dan kesetiaan dalam menerapkan ajaran Islam. Meskipun diwarnai oleh berbagai rintangan dan tantangan, namun semangat Bilal bin Rabah dalam mempertahankan agamanya tidak akan pernah surut. Bilal adalah contoh nyata ketekunan yang tak kenal lelah, selalu bersemangat dan konsisten dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Umat Islam di seluruh dunia menghormati dan menghargai Bilal sebagai salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki derajat tinggi serta penuh dedikasi. Demikian tutur kisah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga bahkan ketika ia masih hidup. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang dapat istiqomah melakukan amalan-amalan kecil yang berdampak besar bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.